Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel Zona Kreatif C24 bareng gua Taufik Wikana. Oke bro, di video kali ini gue mau bikin rak industrial lagi. Konsepnya seperti ini. Jadi yang hitam ini bagian frame-nya, bagian tengah ini bagian ambalannya. Nah, bahan yang gue pakai di sini untuk frame, gue pakai bahan hollow galvanis, ukurannya 2x2, tebalnya 1 mili, dan untuk bagian ambalannya gua pakai kayu jati Belanda atau kayu palet. Sebetulnya rak ini bisa difungsikan buat apa aja sih ya, multifungsi lah. Tapi untuk konsumen sendiri dia minta dibikinkan untuk rak sepatu. Jadi untuk panjangnya gue bikin 1 meter, kemudian untuk lebarnya, lebar frame gue bikin 34 cm karena gue ngejar yang ambalannya ini 30 cm. Untuk tingginya sendiri 93,5 total. Nah, untuk proses seperti biasa sobat kreatif tonton aja sampai habis. Dan juga gua selalu ingetin untuk tetap keep safety, jaga keselamatan, jaga kesehatan. Oh ya, satu lagi, jangan lupa dong untuk like, comment, and subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain supaya videonya bisa bermanfaat buat yang lain. Oke, kita langsung ke videonya aja. Oke bro, untuk langkah awal besi hollow galvanis yang 2x2 nya kita potong sesuai dengan sketsa dulu. Biasanya untuk pemotongan gue suka lebihin ya, jadi nggak dipas. Kalau misalkan 30 cm gue lebihin jadi 31. Nah, ini hasil potongannya. Setelah itu kita lanjut ke proses pemotongan segitiga untuk bagian yang panjang ya, supaya nanti besinya bisa kita tekuk. Segitiganya seperti ini. Hati-hati pakai gerindanya bro ya. Oke, nah proses penekukannya seperti ini. Oke, setelah itu besi yang pendeknya kita potong bagian atas dan bawahnya. Makanya tadi gue bilang gue suka lebihin 1 cm. Nah, fungsinya untuk ini nih, kita bikin kayak gini. Dan untuk bagian yang panjangnya kita potong sedikit supaya besi kecil yang tadi kita bikin seperti itu bisa masuk ya. Nah, untuk lebarnya menyesuaikan dengan besi hollow itu sendiri. Ini kan gua pakai yang 2x2, jadi ukurannya 2 cm lah. Kenapa gua bikin kayak gini? Supaya kalaupun misalkan hasil lasannya kurang bagus, itu dia tetap kuat. Oke, kita ke besi yang pendek lagi ya. Kita bor menggunakan mata bor yang untuk baut 10 ya. Nah, ini proses perakitannya. Ini yang tadi gue bilang, walaupun misalkan hasil lasannya kurang bagus, tapi dengan proses seperti ini insya Allah frame-nya lebih kuat.
Oke, setelah itu baru kita lanjut ke proses pengelasan. Berhubung watt di rumah gua kecil, jadi gua pakai lasannya yang kecil juga sih, yang 450 watt. Kebetulan di rumah gua wattnya 900, jadi masih oke pakai yang 400. Ini yang kita las bagian pinggirnya aja ya, jadi bagian yang atas sama bawahnya nggak usah juga nggak apa-apa sih, karena ini juga udah sangat kuat lah. Oke, setelah semuanya kita las, lanjut ke proses gerinda. Di sini fungsinya untuk ngehalusin sisa-sisa atau bekas lasan yang kurang bagus lah ya. Kita gerinda semuanya. Hati-hati ya bro pakai alatnya, yang gue bilang tadi, keep safety, keselamatan nomor 1. Oke, di sini gue ada video yang hilang nih bagian proses penempulan, jadi di sini gue langsung ke proses pengamplasan. Tapi gue yakin lah buat kreatif semua pasti bisa lah kalau untuk proses detailnya ya. Kalau semuanya udah kita amplas, udah dirasa cukup halus, lanjut ke proses pengecatan. Ini di sini gue pakai spray gun ya, mini HPLV. Untuk catnya sendiri gue pakai yang jenis sekot ya. Gue nyobain pakai jenisnya sekot. Ini produk dari Topan. Di sini gue nggak ada endorse ya. Ini gue pengen nyoba aja sih gitu, ngebandingin antara cat Biko sama cat yang ini bagus mana. Karena kalau cat yang ini dia nggak usah pakai ini lagi. Nah, setelah kering kita simpan dulu, kita lanjut dulu ke bagian kayu. Di sini kayunya gue potong 1 meteran semua, tapi seperti yang gue bilang tadi ya, kalau untuk pemotongan gue suka lebih dulu. Setelah dipotong 1 meter semua, kita lanjut ke proses jointer atau proses press. Nah di sini gue nyobain atau uji coba pipe clamp yang kemarin gue bikin ya. Ini pipe clamp yang gue bikin dan hasilnya lumayan ngebantu juga. Nah kalau ini yang tengah, ini yang gue beli. Nah, yang kuning itu yang gue bikin. Videonya ada di video sebelumnya ya, nanti gue tulis di deskripsi. Oke bro, lanjut ke proses planer atau subu. Ini gua untuk proses subunya atau planernya menggunakan metode manual ya, karena alat planer duduknya gue belum punya ya. Masih ada di playlist. Oke, kita ratain semua. Nah ini untuk bagian pinggirnya gue pakai atau gue tambahin kayu jati Belanda yang ukuran 1 cm ya, kiri kanan, karena ngejar lebar 30. Nah setelah proses planer dan dirasa cukup rata, kita lanjut ke proses penutupan lubang bekas paku. Nah di sini seperti biasa metode yang gue pakai serbuk bekas amplas dan juga lem Korea.
bekas-bekas lubang paku dan juga hasil presan yang nggak nempel juga ini gua tutupin pakai metode ini. Oke, setelah semua lubang-lubang yang gede kita tutup, kita ampas dulu menggunakan grade 80. Di sini gua pakai mesin gerinda dulu supaya ngilangin yang kasarnya aja dulu sih, jadi nggak diporsir, cuman sedikit aja sih pakai mesin ini. Setelah dirasa yang kasarnya udah hilang, baru lanjut ke proses amplasnya menggunakan mesin sander. Sama ya, grade-nya masih grade yang 80. Ini gua bikin berarti 5 papan ya. Bikin 5 papan ya seperti ini. Setelah itu lanjut ke proses dempul. Nah, ini yang kayak retakan rambut, kemudian lubang-lubang kecil buat tutup pakai dempul. Nah, dempul yang ini gua pakai yang water base ya. Jadi untuk saat ini semua produk gua usahain pakai yang water base ya. Yang sengkot juga, yang tadi cat besinya juga pakai water base juga. Dempulnya ini pakai water base, setting sealer sama clear coatnya juga sama pakai water base juga. Oke, kita trimmer dulu bagian sisi-sisinya menggunakan mata trimmer yang 45 derajat ya. Ini untuk variasi aja sih sebetulnya, biar nggak kelihatan polos lah. Setelah itu lanjut ke proses amplas lagi. Nah, di sini gue udah mulai pakai yang agak halus ya, dari yang 240 dulu. Setelah itu baru gue pakai yang grade 400. Ini kiri kanan, atas bawah, semuanya kita amplas. Nah, ini proses pembuatan lubang untuk dudukan baut nanas yang ukurannya 10 ya. Nah, ini baut nanas kayak gini, jadi gua tempelin di kain ini. Udah deh, tinggal lanjut proses pengecatan. Ini kita lanjut ke proses sanding sealer dulu ya. Sanding sealer ini fungsinya buat nutup pori-pori ya, jangan terlalu kasar. Nah, untuk prosesnya sendiri ini kita sanding sealer semua. Setelah kering kita amplas menggunakan amplas B400. Jadi kita kuas, bersihin, lanjut lagi sanding sealer lagi. Ini gua pakai 2 kali ya, kali. Ini yang gue bilang tadi, setelah semuanya di sanding sealer kita amplas semuanya. Gak usah terlalu ditekan, cukup digosok aja karena ini ngilangin serat-serat yang keluar sih biasanya. Setelah semuanya kita amplas, kita sanding sealer lagi. Setelah itu kita amplas lagi, baru terakhir clear coat. Nah, ini yang proses finishingnya ya, pakai clear coat. Clear coatnya gue pakai yang gloss ya, jadi ada yang matte, ada yang gloss juga, ada yang doff, ada yang gloss.
Untuk clear coatnya gua 2 kali, jadi 1 kali ini semua tungguin sampai kering, benar-benar kering, tidak usah diamplas. Kita lanjut clear coat lagi. Oke, tinggal kita rakit deh. Ini udah jadi semua nih. Nah, kita rakit pakai baut L. Ini proses perakitannya. Untuk tengkot ini lumayan bagus juga nih, dia nempel banget ke besi galvanis tanpa harus kita pakai maning ya. Bautnya gue pakai baut L. Untuk panjang baut L menyesuaikan aja lah dengan ketebalan dari kayunya ya. Oke, jadinya seperti ini. Mudah kan bro? Gue jamin kalian semua pasti bisa lah. Thanks sudah tonton videonya sampai sini. Silahkan di share, berbagi dengan yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Channel Zona Kreatif C24 bareng gua Taufik Fikana. See you and bye bye.